Kalau virus corona yang mati satu orang, nular dua. Tapi kalau virus ini menjangkit hati manusia, bisa membakar negara NKRI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama apa tidak berjumpa kembali setelah sekian tahun yang video sempat viral mengenai masalah mati. Insya Allah nanti suatu saat kita akan bahas lagi. Tapi ini ada request mungkin dari teman-teman di Alam Hikmah, sebagian di Alam Hikmah yang kemarin Abah mengupload masalah viralkan virus terganas di sepanjang masa ini. Ya. Nah, di situ teman-teman ingin lebih tahu dan ingin mendalami tentang masalah itu. Itu kira-kira kapan adanya virus itu, Abah? Terus yang kedua, pertanyaan dari teman-teman Alam Hikmah, terus siapa yang menemukan? Dan yang terakhir, dampaknya apa jika terjadi virus itu menjangkit kepada umat manusia? Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara saya yang jauh dari kami, yang di Alam Hikmah, yang melalui dunia maya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas tanggapan dari saudara-saudara saya, sehingga dengan tanggapan itu akan menjadi klarifikasi yang baik, karena ada pro kontra, suka dan tidak, supaya tidak terjadi fitnah. Ini yang saya harapkan dari saudara. Dari mana itu? Mungkin dari luar Jawa. Dari luar Jawa. Iya, luar Jawa. Terus itu di luar negeri juga ada yang tanya tuh. Iya. Gini Mas Sudi, ya memang kami menganalisa virus-virus itu sangat jahat. Memang diciptakan virus itu untuk menguji bagi manusia. Dan virus itu ada masa inkubasi, masa mulai terjangkit sampai ada tanda-tanda penyakit. Begitu pula virus anania. Kalau HIV itu, kalau tidak salah, mulai terjangkit itu masa inkubasinya nampak 5 tahun baru nampak. Kalau fisiknya kuat 10 tahun baru nampak. Itu kalau HIV yang sampai sekarang tidak ada obatnya ya. Iya. Kalau corona yang sekarang ini sudah viral, booming di dunia maya, sejagat bingung, itu masa inkubasinya 2 minggu, kurang lebih 2 minggu sudah nampak menggigil dan mati. Semua penyakit punya masa inkubasi. Itu disebut virus terjahat sepanjang masa, karena masa inkubasinya tidak 1 hari, tidak 2 hari. Ketika virus itu menyerang manusia, 1 detik sudah nampak. Ini jahatnya itu. Itu pertanyaan tadi, mulai kapan muncul? Virus anania itu lebih jahat daripada virus yang ada. Karena kehancuran yang akan ditimbulkan bukan hanya di dunia. Sampai orang pun itu meninggal dunia masih berlanjut sampai di alam sana. Kapan mulai muncul? Mulai muncul ini pertama kali yang menimbulkan itu virus-virusnya iblis. Itu sudah di surga sudah muncul virus itu. Karena ketika iblis itu punya rasa ana, merasa lebih baik daripada Nabi Adam, akhirnya diusir oleh Allah. Jadi kalau teman-teman kami menginginkan surga, jangan sampai terjangkit virus anania. Setinggi apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun ibadah, kalau virus anania menjangkit, dikeluarkan dari surga. Kita kan ingin masuk surga, maka jauhi virus anania. Karena iblis yang ada di surga pun dikeluarkan. Gara-gara ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Akhirnya turun, disebar ke muka bumi. Yang terjangkit pertama kali adalah anak Nabi Adam, Habil, Qabil yang kena.
Sehingga timbul rasa iri hati, hasud, dibunuhlah Habil. Itu yang pertama. Karena hanya ada 4 anak manusia. Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Ini dilindungi oleh Allah, Qabil dan Habil. Dan Qabil ini yang pertama kena, sehingga berani membunuh. Dan ujungnya hancur selama-lamanya, bukan di dunia, sampai di akhirat. Jadi mulai muncul itu, sejak dunia itu diciptakan oleh Allah, manusia ada di dalamnya. Jadi manusia ada di dunia. Virus itu langsung bersamaan dengan turunnya Nabi Adam, disebar oleh iblis sebagai ranjau-ranjau. Sampai hari kiamat, virus itu tidak akan hilang. Ini. Dan ironinya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang ngereken. Bahkan ini dianggap masa lalu atau ya tidak ada apa-apanya. Padahal bahayanya, jahatnya sepanjang masa. Gitu ya. Dan siapa yang menemukan pertama kali? Al-Quran. Artinya Allah memberi petunjuk virus itu. Yaitu Allah memberikan petunjuk ada virus yang harus dijaga. Itu ada dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis ditanya, qala Allahumma. Iblis, mengapa kamu enggan mengikuti perintahku? Kamu kan kusuruh hormat sujud pada Adam. Pertama kali virus itu muncul, Iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Akhirnya terusir, dan terusir dendam. Dendamnya Iblis, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Surat Shad ayat 82. Akan kusesatkan semua anak Adam, karena virus itu menjangkit iblis, sehingga dendam dengan Nabi Adam, dengan anak-anaknya, semua aku sesatkan. Siapa yang kuat? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Obatnya adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu apa nanti pada season selanjutnya. Jadi pertanyaan dari teman-teman yang baik itu yang ada di luar negeri, yang masuk pada kami maupun yang di luar Jawa, virus itu muncul sebelum dunia itu diciptakan. Di surga itu sudah dimunculkan oleh iblis. Jadi virus tertua pertama kali ada sejak manusia diciptakan oleh Allah adalah virus Anania. Kalau virus-virus yang lain itu yang diserang HIV, imun, kekebalan tubuh, 5 tahun, 10 tahun baru nampak. Corona, pernapasan, 2 minggu, 14 hari sudah nampak dan banyak kematian. Ya. Tapi kalau virus Anania yang diserang adalah hati, jiwa, kolbun. Oleh karena itu dampaknya sangat jahat. Ketika virus Anania menjangkit hati seseorang, ini akan menimbulkan dampak yang paling berat. Manusia itu akan timbul penyakit keaku-akuan. Inilah sumber kerusakan, sumber hancurnya amal manusia. Sejauh apapun kalau sudah manusia itu beramal, ada aku la yadkhulul jannata mangkana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Surga sudah tertutup bagi orang yang merasa aku, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu adalah menjangkit hati immaterial. Artinya bukan materi. Immaterial itu di luar materi. Jadi ada materi dan immaterial. Immateri. Nah, ketika manusia itu sudah ada aku, maka timbul penyakit kebencian, timbul penyakit-penyakit ya tidak enak dengan orang lain, sehingga tersiksa hidupnya. Ada temannya enak, hatinya sakit, merasa tersaingi, manusia akhirnya jahat, mau membunuh. Akhirnya karena ini menyiksa hatinya secara materi, hati yang terjangkit penyakit Anania akhirnya semakin kuat tekanannya. Akhirnya menimpa hati materi yang ada di sini. Maaf, di sebelah, di bawah rongga dada sebelah kanan. Sehingga mulai nampak perutnya besar, kakinya membesar, matanya kuning. Itu yang disebut penyakit liver. Jadi penyakit liver itu utamakan hati yang tertekan, hati yang timbul kebencian. Selain ada faktor-faktor makanan, tapi sumbernya dari hati. Kebencian, marah, godok,
yang diempet itu, ditahan. Akhirnya membuat hati itu sakit, radang hati, dan seterusnya. Jadi Mas Yudi, mengapa kami mengambil virus terjahat sepanjang masa? Karena banyak orang tidak membongkar rahasia ini. Iblis itu orang alim, taat pada Allah. Kejangkit penyakit itu terusir. Bukan dikucilkan oleh manusia, tapi dikucilkan oleh Allah. Kita pun demikian nanti kalau itu tidak dihati-hati. Kalau virus corona yang mati satu orang, nular dua. Tapi kalau virus ini menjangkit hati manusia, bisa membakar negara NKRI ini. Timbul kebencian, timbul teroris modern itu ya dari hati ini. Jadi kalau teroris yang konvensional itu ya menyerang, menginginkan. Tapi kalau sudah teroris modern ini yang diserang hati, jahatnya hati, ingin membubarkan yang sudah baik, ingin merusak negara, ingin membunuh orang lain. Karena virus itu bila menjangkit manusia, manusia menjadi jahat. Bukan miliknya diambil, terjadi perampokan, terjadi korupsi yang besar-besaran, bahkan terjadi pembunuhan. Hanya masalah kecil ini mewabahnya virus anania yang menjangkit jiwa manusia. Jadi dampaknya itu yang materi akan terjadi liver, karena hatinya tertekan, nuruti kehendaknya, tidak mampu tertekan, timbul liver. Tapi kalau tercukupi, ada peluang, dia semakin jahat, semakin nakal, karena tercukupi terus. Oleh karena itu kami mengambil materi dengan judul virus terjahat sepanjang dunia sepanjang masa itu adalah virus anania. Siapa yang menemukan? Allah di Al-Quran sudah menunjukkan. Tidak ada profesor menemukan virus anania. Kalau virus corona ada penyebabnya langsung disebut itu corona. HIV ada penyebabnya 5 tahun masa inkubasi, 10 tahun disebut HIV. Ada masa beberapa minggu orang langsung pendarahan disebut Ebola. Tapi anania tidak ada yang menemukan. Karena sangat pentingnya harus dibasmi demi kehidupan bangsa negara ini sejahtera. Allah sendiri yang menemukan dan memberi petunjuk untuk pengobatan virus anania itu. Jadi gitu. Jadi yang diserang itu hati. Dampaknya hati materi, hati liver ini sakit. Banyak kematian orang sakit liver. Kedua, hati immateri, jadi di luar materi. Manusia menjadi jahat. Karena akunya masuk, anania masuk hati. Sehingga manusia jahat. Manusia mementingkan dirinya, egois. Ya. Manusia timbul ya ghibah. Timbul fitnah. Karena nuruti hati yang itu. Manusia timbul ya kejahatan karena nuruti keakuan yang ada di sini. Oleh karena itu saya terima kasih dengan pemerintah yang saya pandang sangat bagus untuk pendidikan mental dan karakter. Intinya pendidikan mental karakter itu hilangnya rasa aku di dalam dada, sembuhnya manusia dari penyakit anania, sehingga timbul kerendahan, ketawaduan, akhlak sopan santun, sudah beres mestinya. Oleh karena itu semoga ini sampai kepada pihak-pihak yang terkait, supaya kalau kami lihat dari Al-Quran, sumbernya kerusakan itu dari hati manusia sendiri. Idza dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi nampak kerusakan di daratan maupun di lautan karena ulah tangan manusia. Manusia mana? Manusia yang kejangkit virus anania. Oke, bisa dipahami? Berarti itu dampaknya tidak hanya di jasad tapi di dalam jiwa manusia itu sendiri. Betul. Dampaknya manusia akan sakit hatinya. Ujungnya bisa su'ul khotimah. Kan hatinya yang kena virus. Padahal hati itu harus bersih. Loh, mengapa kok su'ul khotimah? Karena Allah menyatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Ketika manusia mau meninggalkan dunia yang fana, tidak ada manfaat dunia yang kita tuntut. Hasil kita mencuri, hasil kita korupsi,
Dunia yang kita tumpuk, kita siang malam mencari dunia, sehingga muncul dunia yang banyak disebut orang nomor satu. Tiada manfaat saat itu di ujung itu. Wala banun dan anak-anak kita tidak ada manfaatnya. Ternyata Allah memberi petunjuk. Yang selamat adalah ilaman atallaha, orang yang hatinya betul-betul madhep kepada Allah, berarti bertuhan, beriman, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, artinya hati yang tidak penyakitan, hati yang tidak kena virus anania, sehingga hati menjadi bersih, seperti halnya manusia diturunkan di muka bumi pertama kali dalam keadaan fitrah. Ya, terima kasih ya Bah. Ini jadi pertanyaan dari teman-teman yang di alam hikmah di luar Jawa, itu kapan mulai ada virus itu? Mulai sejak zaman Nabi Adam diturunkan, virus itu sudah dipersiapkan di surga, sudah timbul virus itu, dibawa oleh iblis karena ada janji akan menyesatkan anak manusia. Fabi izzatika la uwiyannahum ajmain, janji kepada Allah, bersumpah kepada Allah akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya. Artinya cara menyesatkan, aku dulu diturunkan dari surga karena virus anannya, ana khairum minhu. Oleh karena itu anak Adam tidak boleh baik, maka diberi virus anannya. Ya semoga ini bukan penemuan saya. Apa artinya kamu? Tidak, ini kami hanya mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu wahidiyah, di mana di ilmu wahidiyah itu diterangkan untuk pembersih hati, sehingga orang itu sadar kembali pada Allah. Ternyata pembersih hati di sini dari virus anania. Karena dari virus anania inilah timbul kejahatan, timbul riba, ghadab, marah. Orang kalau pemarah nanti livernya kena. Nah, mengapa marah? Karena tidak tersampaikan keinginan hati, keaku-akuannya itu, maka harus ditekan, harus dicari obatnya, harus dicari cara pembersihannya. Nah, jadi kami menganalisa ini, selain kami juga mempelajari Al-Quran walaupun terbatas sekali, kami belajar di sholawat wahidiyah, karena fungsi wahidiyah pembersih hati. Saya cari, saya analisa, ternyata fungsi wahidiyah pembersih hati ini artinya bangsa ini, negara ini akan menjadi baik apabila jiwanya baik. Bahkan sampai di akhirat orang itu husnul khotimah, bisa selamat, sowan kepada Allah, man atallaha biqalbin salim, dengan hati yang selamat, artinya hati yang tidak kena virus anania. Oke? Sebab anania tadi menjadi jahat. Kiamat pun karena anania. Perang dunia ketiga pun karena ananianya pimpinan-pimpinan yang memiliki senjata-senjata konvensional, nuklir dan lain-lain. Karena hati akhirnya tidak sabar, godok, kebencian, diluncurkan bom-bom pembunuh massal yang satu sekalian, maka habis manusia. Jadi virus anania itu akan menghancurkan peradaban manusia. Oke, bahkan teroris itu pun karena anania. Tapi teroris yang sangat canggih adalah virus anania. Kalau teroris ya konvensional ya hanya membunuh seorang kelompok, tapi kalau sudah konvensional apalagi menjangkit orang-orang besar, kerusakannya akan lebih terasa. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sementara ini dulu Abah, nanti suatu saat kita akan bahas lebih jauh mengenai bagaimana sih cara mengobati virus anania yang begitu luar biasanya, begitu dahsyat, sampai-sampai mungkin perang dunia ketiga akan lahir, akan terjadi jika virus anania itu menjangkit para pemimpin-pemimpin bangsa ini atau pemimpin-pemimpin di dunia ini. Tapi sebelumnya saya pesan hadirin yang saya muliakan, yang mendengarkan radio ini, itu virus anania itu bukan menimpa jenengan saja, terutama saya pribadi, ini banyak keaku-akuannya. Jadi kami hanya bisa bicara, selebihnya mari kita bersama-sama. Saya mungkin nimpa Mas Yudi juga anania, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam pergaulan, ataupun di dalam kehidupan ini. Hati-hati, iblis terusir karena virus anania. Manusia menderita karena virus anania. Virus corona orang akan menggigil sangat berat
sampai pada titik puncak mati, tersiksa, tapi di dunia. Tapi kalau virus Anania, hati sakit, melihat orang sukses sakit, melihat orang yang dibenci sakit, dan ini bila diteruskan tidak akan merusak dirinya, amalnya sampai di akhirat. Bahkan diperkirakan akan timbul macam-macam penyakit yang bersumber dari hati. Kencing manis itu pun dari hati. Diabetes termasuk saya. Tapi alhamdulillah muka doakan sembuh. Ya, dan berarti saya kena penyakit aku, Anania. Jadi bukan orang lain, saya sendiri. Timbul penyakit hepatitis tadi yang disebut liver. Itu yang berat, sulit pengobatannya. Bahkan stroke, darah tinggi. Bahkan itu bila menjangkit hati sehingga hati tidak berfungsi, terutama untuk pencuci darah, akhirnya bisa kena penyakit gagal ginjal. Sumber penyakit ternyata Allah menyatakan virus Anania bila menjangkit manusia secara materi, hati yang di sini timbul banyak penyakit liver, bisa menjadi penyakit kencing manis, diabetes, bisa menjadikan penyakit darah tinggi, bahkan bisa menjadi penyakit stroke, bahkan bisa kehilangan kesadaran. Itu yang materi. Kalau sudah habis mati ya selesai. Tapi yang immateri luar biasa. Sampai di akhirat pun ketika kembali kepada Allah akan ditolak. Karena man atallaha biqalbin salim, yang bisa sowan madhep diterima oleh Allah adalah hati yang bebas dari penyakit Anania, artinya hati yang selamat. Oke? Ya. Saya kira cukup itu ya. Salam pada teman-teman. Tolong sampaikan. Ini penyakit ini sudah ganas, sudah mewabah. Di kalangan atas, kalangan bawah. Di kalangan orang ilmiah, ilmuwan, atau di kalangan kita, atau di kalangan orang umum sudah mewabah. Sehingga benci membenci akibat virus Anania. Fitnah memfitnah, benci membenci, fitnah menfitnah, sampai tidak sempat membangun pun karena adanya virus Anania. Saya kira cukup, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Semoga kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari virus-virus itu ya. Amin. Pemerintah kita diselamatkan oleh Allah dari dampak virus Anania yang sudah mewabah, yang sangat jahatnya di bumi Indonesia ini, bahkan dunia ini. Semoga Allah meridhoi. Dan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadiril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Allahumma sakhir lana jami'a khalqika ala mahabbatina wa mawaddatina qadai hajatina nasrum minallahi wa fathun qarib. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhir, tetap dipantau yang dari teman-teman supaya tidak ada kerisuan akibat kami memberi tausiah. Ini saya harap untuk memberikan masukan-masukan kepada kami agar kami tidak salah langkah. Hadirin, yang kena penyakit Anania bukan siapa-siapa, terutama al-fakir sendiri juga mungkin Mas Yudi ya. Ini saya kira cukup. Nanti kalau memang ada apa obatnya, gimana caranya, nanti kita sambung lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.